yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil belajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran atau kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan perbedaan peserta didik. Oh ya. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperhatikan kesenjangan pendidikan yang curang antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19, perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Intinya, dibutuhkan kurikulum yang memberikan keleluasaan bagi guru dan anak dalam pembelajaran. Perubahan kurikulum secara emosional baru akan terjadi pada 2024. Ketika itu, kurikulum merdeka sudah melalui literasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan daerah. Sekolah atau madrasah. Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Kriterianya ada 1, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci per jenjang. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Tidak ada perubahan total jam pelajaran. Hanya saja jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yakni 1, pembelajaran intrakurikuler, dan 2, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler saja, memang seolah-olah jam pelajarannya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang berubah di jenjang MA. 1. Tidak ada peminatan di kelas 10 karena peserta didik perlu menguatkan kembali kompetensi dasar atau fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan. B. Keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaik
C. Peserta didik dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan satuan pendidikan tersebut sebelum mengambil keputusan terkait pelajaran yang ingin mereka dalami. D. Memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali dan guru bimbingan konseling tentang minat dan bakatnya serta rencana masa depan. 2. Tidak ada penjurusan di jenjang SMA. Peserta didik akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakatnya dengan aduan guru bimbingan konseling. 3. Penggunaan fase. Dimaksudkan untuk membedakan siswa dengan satu dengan yang lain di dalam satu kelas. KI, KD di K13 ditetapkan per tahun. CP dirancangkan berdasarkan fase-fase. Satu fase memiliki rentang waktu yang berbeda-beda, yaitu fase fondasi yang dicapai di akhir PAUD. Fase A umumnya untuk kelas 2 sampai kelas 2, kelas 1 sampai kelas 2 SD atau sederajat. Kemudian ada fase B umumnya untuk kelas 3 sampai 4 SD sederajat. Fase C umumnya untuk kelas 5 sampai 6 SD atau sederajat. Fase D umumnya untuk kelas 7 sampai 9 SMP atau sederajat. Fase E untuk kelas 10 SMA atau sederajat, dan fase F untuk kelas 11 sampai 12 SMA atau sederajat. Tentang mapel. Contoh penggunaan fase dalam pembelajaran. Sebagai contoh, berdasarkan asesmen kelas, terdapat siswa kelas 5 SD yang belum siap mempelajari materi pelajar. Fase C, fase dengan kompetensi yang ditargetkan untuk siswa kelas 5 pada umumnya. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka siswa-siswa tersebut mengulang pelajaran di fase B atau fase untuk kelas 3 sampai 4 yang belum mereka kuasai. Pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahapan capaian peserta didik tersebut, mengindikasikan bahwa kebijakan dan praktik tinggal kelas atau tidak naik kelas diharapkan dapat ditinggalkan. Bagaimana dengan seleksi masuk perguruan tinggi bila tidak ada penjurusan? Akan ada penyesuaian terkait seleksi masuk perguruan tinggi. Seleksi masuk berdasarkan pada mata pelajaran yang diambil oleh peserta didik, bukan berdasarkan jurusannya. Apakah peserta didik boleh mengganti pilihan mata pelajaran di kelas 12? Peserta didik boleh mengganti pilihan mata pelajaran, namun hal ini kurang disarankan karena mata pelajaran di kelas 12 pada prinsipnya adalah kelanjutan dari kelas 11. Peserta didik yang beralih mata pelajaran di kelas 12 perlu mengejar ketertinggalan materi sebelumnya. Mengapa ada mata pelajaran pilihan terkait vokasi? Saat ini di Indonesia memiliki 4.700 perguruan tinggi dengan rata-rata lulusan SMA dan SMK adalah 2 sampai 3 juta per tahun. Sedangkan persentase lulusan SMA dan SMK tersebut yang melanjutkan ke perguruan tinggi baru sekitar 38%. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk bekerja apabila mereka tidak dapat melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Apakah ada batas maksimum pengambilan mata pelajaran pilihan untuk SMA atau MA? Total jam pembelajaran atau JP per minggunya dialokasikan 42 sampai 47 JP, termasuk mata pelajaran pilihan. Alokasi mata pelajaran pilihan terdiri dari 20 sampai 25 JP mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, dan bahasa budaya memiliki alokasi masing-masing 5 JP. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 2 JP dan maksimal 5 JP untuk mata pelajaran vokasi. Peserta
dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Apakah profil pelajar Pancasila hanya berlaku untuk kurikulum merdeka atau berlaku juga pada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013? Profil pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka saja, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2013? Dalam penyusunannya, profil pelajar Pancasila sudah memetakan atau merujuk penguatan pendidikan karakter atau PPK, sehingga dalam implementasinya dapat diselaraskan dengan penyesuaian sesuai kemampuan satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 boleh menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang dilakukan oleh sekolah penggerak. Mengapa pembelajaran melalui proyek disebut sebagai penguatan profil pelajar Pancasila? Di satuan pendidikan, profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode, melainkan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan profil Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahun. Apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila adalah: 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berbinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar adalah sikap yang terbangun sebagai hasil dari perkembangan dimensi mandiri. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif atau team teaching oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Karena proyek ini memiliki target utama pengembangan profil pelajar Pancasila, maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas, perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Sejumlah 20-30% jam pelajaran dan setiap mapel dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah proyek tersebut akan diimplementasikan per mapel atau terintegrasi antar mapel? Target utama proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten capaian pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel berkolaborasi dan fokus dalam mencapai dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitas kegiatan proyek ini. Bagaimana bentuk laporan hasil proyek? Hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaporkan dalam rapor akhir tahun semester 2 peserta didik. Format rapor tersebut berbeda dengan format hasil belajar intrakurikuler. Rapor hasil proyek menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema proyek di tahun ajaran dan tidak terintegrasi di mapel. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran atau CP? Capaian pembelajaran atau CP merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu
mata pelajaran. Apakah capaian pembelajaran menggantikan standar kompetensi lulusan atau SKL? Capaian pembelajaran bukan pengganti SKL atau STBPA dalam kerangka kurikulum. CP kedudukannya di bawah Standar Nasional Pendidikan atau SNP, setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. Apa yang dimaksud dengan perangkat ajar? Perangkat ajar merupakan buku teks dan modul ajar yang membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Melalui perangkat ajar, guru diharapkan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang semakin bermakna, selaras dengan prinsip yang mengedepankan pembelajaran sesuai tahapan dan kebutuhan peserta didik. Bagaimana cara mengakses perangkat ajar? Perangkat ajar dapat diakses melalui media cetak dan secara daring. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah satuan pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar secara keseluruhan. Bagaimana bentuk rapor intrakurikuler? Rapor intrakurikuler disusun dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dengan nilai akhir mempertimbangkan hasil asesmen sumatif dan formatif. Apakah kriteria ketuntasan minimal masih akan berlaku pada kurikulum merdeka ini? Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Modul ajar dapat dianggap sebagai RPP sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah atau mengembangkan secara mandiri tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Guru dapat mengembangkan modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan. Mengapa capaian pembelajaran disusun per fase? Penyusunan capaian pembelajaran atau CP per fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Penyusunan CP per fase ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau teaching at the right level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka. Hal ini karena CP disusun dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Selain itu, penyusunan CP per fase berguna bagi guru satuan pendidikan. Guru dan satuan pendidikan dapat memperoleh keleluasaan dalam menyesuaikan pembelajaran sehingga selaras dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Apakah itu platform Merdeka Mengajar? Salah satu platform teknologi yang disediakan untuk mendukung para guru agar dapat mengajar menggunakan kurikulum merdeka dengan lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karir. Pergantian nama atau istilah dalam kurikulum merdeka. 1. Prota, program tahunan. 2. Promes, diganti dengan prosem. 3. Silabus, diganti dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. 4. RPP, diganti dengan modul ajar. 5. KI,
diganti dengan CP atau pencapaian pembelajaran. 6. KD diganti dengan PP atau tujuan pembelajaran. 7. KKM diganti dengan KKTP atau kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih. Nah, sudah jelas Bapak Ibu? Nggak ada dibingungkan, ya kasih dulu materinya. Pertanyaan saya, yang paling berubah apa? Bapak? Yang paling berubah apa yang Bapak dengar? Saya justru mau nanya, Bu. Yang dari Bapak dengar tadi, sesuatu yang paling berubah apa? Coba menurut Bapak, kan udah dengar nih, apa sih yang paling berubah? Apa? Yang paling berubah itu kok aneh ya, mendekati kayaknya nggak ada di pendidikan 13 gitu. Yang paling berubah itu siswa boleh memilih. Boleh memilih mapel ya, mata pilihan yang sesuai bakatnya. Benar Bapak, keren. Ya. Kalau dulu dibagi jurusan, siswa yang jurusan IPA ambil semua yang IPA yang diwajibkan dalam kurikulum. Sekarang mereka boleh dipilih. Jadi untuk semua siswa yang terlibat itu mapel wajib ada. Ya. Yang pilihan banyak itu silakan dipilih oleh siswa sendiri sesuai bakatnya. Itu satu ya. Yang lain, Ibu, apa yang paling berubah dari yang dibaca tadi? Iya, konten materinya itu disesuaikan dengan perkembangan, dengan kebutuhan saat ini ya, dengan karakter siswa saat ini ya. Jadi boleh saja, misalnya materi kayak tadi dikasih beberapa materi judulnya siswa mempelajari virus. Itulah Bapak yang tentukan virus apa yang mau dipelajari. Jadi nggak ditentukan lagi harus virus kolera. Itu kan lewat update ya. Nah, begitu. Itu satu. Yang lain, ibu, apa yang paling berubah? Istilah-istilahnya ya. Tapi ganti apa Bu? Modul ajar. Ya, KIKD masih ada Bu? Nggak ada, yang ada CP dan ATP ya. Nah, yang lain nih, apa yang paling berubah lagi? Belum ketemu, ada satu nih, ada satu perubahan yang luar biasa. Apa Bu? Gimana? Ya, nanti ada analisis tentang capaian ya, itu dianalisis apa yang harus dicapai. Nah itulah yang menjadi kriteria nanti. Terus yang lain apa Pak? Ya. Kelas berubah jadi fase. Iya benar, pembelajaran tidak berdasarkan kelas, tapi fase. Fase A misalnya kelas 1 dan 2 MI Pak ya. Jadi nggak ada istilah tinggal di kelas 1 karena dia tidak mencapai tujuan pembelajaran, nggak bisa kan fasenya kelas 1 dan kelas 2. Kalau dia belum tuntas di kelas 1 misalnya, dia bisa melanjutkan dan bisa mempelajari di fase yang sama. Apalagi Pak? Yo, penjurusan peminatan masih ada? Ada. Apalagi ini belum ketemu nih, yang paling penting. Ini dia yang saya tunggu. Ada Panglima. Supaya mudah diingat, ada Panglima proyek penguatan profil kader Pancasila. Nah ini ya, gini. Ibu mapel apa Bu? Matematika. Berapa jam Ibu pegang? 6 jam doang? Oh iya. Enggak, ini warna kurikulum mana Pak? Iya Pak. Matematika berapa jam di Mandiri ini Pak? Jumlah keseluruhan. Wajib dan minat berapa? Bukan jumlah jamnya, saya tanya jumlah jam. Misalnya saya jawab aja lah 70. Misalnya itu kan saya berharga.
Ayo, nggak boleh bayar sertifikasi. Nggak boleh bayar berapa ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh kan? Nggak cukup kan? Nggak boleh. Ayat. Nggak boleh bayar. Kan dari akhir tuh, jadi nggak boleh bayar ya. Nah, diambil di semua mapel. Jumlahnya pelajaran saat ini semua mapel itu diambil 20-30% untuk panglima. Siapa panglima? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau begitu Bu, jumlah jam matematika yang 72 tinggal 55 lagi. Ya benar. Kalau begitu tak perlu guru 3 lagi. Tinggal tuh 2 ayat 1 nggak cukup yang nggak boleh bayar sertifikasi. Benar apa? Benar apa? Hah? Salah. Tapi yang benarnya adalah memang jam itu akan diambil 72 jam matematika tinggal 56 atau 57. Benar Pak, itu benar. Nah, kan timbul pertanyaan nih. Kayak tadi, buku hasilnya juga mau tiba-tiba ya sertifikasi tetap bisa dibayar dengan menginkludkan ya jam panglima. Berarti kalau Pak guru matematika 27 kalau diambil 20% berapa tuh? 4 ya. 2 kali 2 kan 4, 2 kali 4 8, berarti 45 jam. Ini misalnya Pak Beton deh pegang matematika 24, 5 jam hilang berapa sisa jamnya? 16. Aturan tidak boleh bayar sertifikasi. Nah, kalau ini boleh dibayar dengan menambahkan jam panglima sebagai kewajiban Pak Beton. Nah, tadi udah takut ya? Dia harus mengajar Pancasila. Karena memang baku. Pertanyaan lagi, apa lagi? Bu, menyelesaikan kita Pak Panglima kelima, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara mengajarkannya? Lalu yang mengajar Panglima. Nah, kan timbul pertanyaan lagi ya. Nah, Panglima itu ada kaitan dengan mapel. Nah, ada kaitan dengan mata pelajaran tidak ada. Sebenarnya kalau mau dikaitkan ada sih benang merahnya, cuma sangat kecil tipis. Nah, bagaimana mengajarkan Panglima itu? Apa saja yang harus dilakukan? Apakah Bu Juliana mengajarkan Panglima bahasa Inggrisnya? Panglimanya tadi 5 jam. Mapel artinya berkurang jadi 19. Jadi baru sempurna Panglima menjemput. Nah, bagaimana caranya mengajarkan? Apakah diajarkan sendiri-sendiri? Kalau tadi memperhatikan dengan seksama, apa katanya tadi? Ibu apa yang baca? Bunela, gimana katanya tadi mengajarkan Panglima? Kalau begitu, bagaimana mengajarkan Panglima itu? Nah, andai pun Bapak K13, nyawa terdekat 13, belum masuk ke merdeka berubah, belum berubah terus. Tapi Bapak itu tahun ini disiapkan masih menggunakan K13, tetapi diwarnai oleh kurikulum merdeka. Bagaimana cara mengajarkannya? Ya, apakah sendiri atau rame-rame? Ya, cara tidur kita rame-rame pun. Nah, silakan Bu Retna menjelaskan implementasi Panglima dalam kegiatan di sekolah atau di madrasah. Silakan Bu. Panglima. Penerapan Panglima di sekolah. Baik, Bapak Ibu. Memang masalah kasih dan lain sebagainya itu dengan RP ini memang selalu jadi pertanyaan yang hanya mirip-mirip. Mungkin penggunaan bahasanya saja yang beda-beda. Jadi takut berkurang dan terang. Yang menyangkut kan Bu. Saya bilang bahwa yang kita itu
waktu kita break sejenak karena tutor sedang mencari bahan di laptop. Oke. Sabar sejenak, akan dilanjutkan beberapa menit lagi. Ini para tokoh-tokoh Man 1 PD sedang berdiskusi sambil menunggu pemateri menampilkan di slide layar motornya ya. Ternyata ini petugas absen pada hari ini. Hah? Panjang kali. Kirim melalui Bluetooth tadi. Sanggup nunggu. Sampai malam nggak dikirim. Ya. Aku mau nanya, tapi nggak berani. Nggak dikasih, belum dikasih kesempatan. Saya mau nanya juga tadi. Iya. Tapi nggak dikasih kesempatan. Kenapa lalu ganti kulit? Apa negara tidak berpikir dengan apa pusingnya para buruh? Tadi jelaskan di awal. Ada masalah. Karena yang dipelajari yang tiba. Ada pantukan usap apa? Contoh bagaimanaคนไทยที่ว่าคนยาวผู้iya là mesin ini mesin kenapa menggunakan yang penjahit ini bukan penjahit hanya penjahit dalam bangunan ini boleh jadi bukan pengembang negara Makin bingung. Apalagi tambah naikkan. Pak yang rupanya tidak guru berbaik ada lebih itu coba ini menjadi lain kita mau bawa kerajaan kami berubah ini malah datang Baik, Bapak dan Ibu, nanti dokumen di dalam link saya nanti lihat ini tentang proyek penguatan semua ada nomornya, semua ada panduannya. yang kapan baju Panduan. apa yang baju bulan itu yang saya bilang Boleh mulai di pasal saya. ada pun ini belum lagi juga dia yang menjelaskan ini Bapak dan Ibu dalam membuat proyek profil penguatan Pancasila ini kita punya beberapa tema. Jadi CP dengan tema bedakan. CP itu hanya untuk pembelajaran. Nah, tema ini khusus untuk B5. CP khusus untuk B5. Dan tidak ada kaitan di antara keduanya. CP adalah CP, tema adalah tema. Kalau ternyata kemudian terkait, berarti kebetulan saja. Jadi jangan coba-coba mengaitkan keduanya, karena temuan di lapangan hasil monitoring, guru selalu berusaha mengaitkan proyek P5 dengan CP.
terakhir. Kalau itu saya tunjukkan 262 ya. Bu Mela. Baca. Ya, Mila. Enggak, itu dia dibuatnya. Sebenarnya nggak gitu suaranya. Itu suaranya. Mungkin pening kalau Enggak hadir, enggak ada sertifikat ya. Saya baca pun bukan pikiran jahat. Uang punya malu-malu, uang ada yang berpedali. Ada lagi. Bentar. Bentar atas saja. Bapak dan Ibu, yuk kita lihat apa ada yang dapatkan tambahan, apa ada yang tidak dapatkan tambahan. Ya, Ya. Bu, Bapak dan Ibu di sini, Bapak dan Ibu, total jam. Bapak Ibu guru dengar baik-baik ya. Contohnya ada Islam. Kemudian contoh yang lain. Ada Pak? Oh ada. Nah, misalnya matematika. Matematika, ya Bapak dan Ibu, total jam yang Bapak Ibu harus selesaikan dalam 1 tahun itu 144. Yang Bapak Ibu harus selesaikan itu dalam 1 tahun adalah 144. Dengan pembagian untuk pembelajaran Bapak Ibu menyelesaikan 108 JP. Artinya Bapak Ibu setiap minggu bertemu dengan siswa selama 3 JP. Sudah. Dan Bapak Ibu totalnya 144 yang
matematika, apakah setiap orang itu harus 108? Ya. Berarti bagi rata mereka. Satu doang. Kalau PTN Pak, Dengan semua Pak. Mana tadi yang nanya? Waka kurikulum. Silakan Waka kurikulum nanya sebanyak-banyaknya karena ngatur nanti. nama di mereka bahasa Arab. Dari dipindah ke kawan. Logika ketika kurikulum 2013 kita akan membagikan 24 memastikan setiap guru punya alokasi 24. Ketika berubah kepada kurikulum merdeka, maka setiap guru harus mempunyai 144 jam setahun. Ya. Bila memang logikanya masih nyambung Bu, karena kan ini dirubah dari pertemuan setiap minggu ke per tahun, memang logikanya ketemu. Pertanyaannya, bila ada guru yang tidak ikut, gimana solusinya? Kalau kita jemput jam, Bapak Ibu, kalau kita 13 cukup, maka di kurikulum merdeka pasti cukup. Karena kita 13, 144 itu milik kita semua. Tatap muka dengan siswa, pembelajaran semua. Kalau di sini sudah dibuat aplikasinya terbagi menjadi proyek. Kalau juga tidak cukup karena betul-betul tidak cukup, memang kelebihan guru, maka dia akan jadi koordinator. Karena koordinator mendapat jam tambahan per rombel yang dia kelola, dia punya jam 2. Maksimal mengelola 3 rombel, berarti dapat 6 JP. 6 JP itu dikali setahun, segitu ya. Per tahun. Ya, misalnya dikali per tahun ya. Oke. 6 JP Dikali per per tahun, tahun. Pak. Kalau dikali per tahun itu tahun kedua dia dikali 2, tahun ketiga dia dikali 3. Tidak. Jadi dalam setahun dia dapat 6 JP jam tambahan. Tugas dia sebagai koordinator. Tahun depan kalau berganti, dia berganti orang lain yang mendapatkan. Mengapa demikian? Karena dia harus mengurusi rombel. Disiplin utamanya untuk penerjemahan itu kan 3 jam dikali menjadi 144 dan setahun. Yang 6 jam tadi apakah sama dia? Ketika dikali per tahun maka akan menghasilkan jumlah jam yang lebih banyak. Ya. Ya, kalau misalnya dia kurang 18, ya tambah 6 berarti Pak, berarti masih kurang. Nah, itu kalau misalnya kurangnya, misalnya jamnya cuma 20, dia tambah 3 rombel, berarti dia 26 JP per tahun. Kalau memang dia betul-betul kurang jam, maka jika 13 dia memang kurang jam dan tidak dapat sertifikasi. Karena kalau cukup jam hingga 13, di kurikulum merdeka pasti cukup
3 jam 1 minggu. Bapak ada proyek? Baik, Panglima. Iya, nanti ada proyek Pak. Pembuatan Pancasila. Nanti ada proyek Pak. Jadi kami bisa kelihatan Iya. dari Untuk matematikanya saja ya Pak, ya 3 jam. Tapi untuk proyek kita perlu hitung proyek. Aku mau hitung si matematika ini ketemu siswanya itu 3 jam. Itu kalau hitung jam-jam matematika saja. Kita belum proyek. Nanti kan 3 aktivitas lain, 3 aktivitas lain, 3 aktivitas lain. Iya. Belum proyek nih, ini satu dulu matematika saja dulu. Sudah. Kan kita ada 36 jam ya tadi ya, proyeknya ya. Nah, 36 jam ini bergabung dengan jam dari makhluk yang lain. Karena satu rombel bisa jadi nanti ya dikelola oleh 4 guru fasil untuk proyek. Jadi guru berkolaborasi bersama-sama mendampingi siswanya di dalam satu rombel tersebut. Kita mulai dari siswanya, tapi bukan konten matematik, tapi untuk proyek. Untuk proyek. Jadi tidak ada jam yang hilang, karena totalnya tetap nanti dia 144. 144 itu memang minimal 24 jam. Per satu rombongan belajar. Ya, itu dia. Iya. Jadi nggak akan hilang jam 13 nggak akan hilang. Malah yang kurang jam terbantu dengan jadi koordinator. Jadi dia nggak perlu lagi ngajar di sekolah yang lain kasihan. Udah tidak Jadi koordinator aja. jadi koordinator. Kurikulum apa? Paham Pak ya? Jadi nggak hilang kan? Itu baru satu tahun tak dapat kelas. Itu baru proyeknya. Tuh. Karena nanti Bapak Ibu kalau kelas Bapak Ibu kan sendiri dalam kelas, tapi kalau proyek bisa jadi untuk satu rombel Bapak Ibu berempat, berlima, berenam berkolaborasi untuk mendampingi siswa dalam membuat proyek. Bisa jadi Bapak Ibu setiap hari dalam pertemuan proyek. Bisa jadi seminggu sekali pertemuan proyek dari pagi sampai siang. Bapak Ibu mau pakai di blok 1 bulan, boleh. Dalam 1 bulan berarti proyek semua. Jadi nanti akan ada 4 bulan Bapak Ibu yang pembelajaran. Selesai semua, Bapak Ibu 1 bulan kemudian Bapak Ibu melaksanakan proyek. Jadi ada 2 kan kalau SMA kan, kalau MA ada 2. Berarti 2 proyek itu Bapak Ibu selesaikan dalam waktu biasanya setengah. Karena kan kita hitung juga efektif dan sebagainya ya. Berarti dalam waktu 1 bulan, 1,5 sampai 2 bulan, 8 sampai 12 minggu Bapak Ibu menyelesaikan 2 proyek untuk semester tersebut. Semester depan 4 bulan lagi belajar full, ulang lagi proyeknya 2 proyek. Kenapa nggak proyek? Karena SMA memang 3 sampai 4 proyek. Yang 2 proyek itu anak PAUD. Kalau nanti Bapak Ibu mau siswanya terima jasa ke PAUD, bikin 2 proyek. Ibu boleh sedikit Boleh Pak, boleh. proyek itu diarahkan ke yang benar Kita bicarakan. ya. Ya. Bertakwa gitu ya. Jadi proyek ini fokusnya khusus pada 6 dimensi pelajar profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya. Proyek ini khusus untuk P3-nya. Jadi makanya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena yang dikhususkan adalah yang dikembangkan adalah
Ini pada untuk proyek P5-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita tentukan dimensi yang 6 tadi. Yang 6 tadi kita mau buatkan yang mana? Karena memang tujuan pokok dari P5 ini adalah menguatkan karakter siswa, menguatkan profil pelajar Pancasila dari siswa. Jadi kita menentukan dulu dari hasil asesmen, dari hasil survei, dari hasil evaluasi
dari matematika, dari bahasa Indonesia, dari PKN, dari agama. Yang positif lupa lagi kan karena wow. Termasuk penglima itu ya? Ya, ini memang ini jam proyek. Ini memang 486 JP ini jam proyek saja. Ini matematika Parono 26, bahasa Indonesia Parono 26, agama 26. Nah, sampai itu. Jadi semua cukup. Ya, karena minggu efektifnya berkurang. Kelas 3 minggu efektif berkurang. Ya kan? Kelas 3 minggu efektif berkurang di semester 2-nya. Nah, tuh, makanya dia semakin berkurang. Makanya di kelas 3 boleh 3 proyek. Tuh, Bapak Ibu sampai di sini sudah merdeka? Apa sudah bingung? Boleh, boleh. Ya Pak? Saya tadi mungkin nggak begitu menyimak. Tadi kan ada tema-tema gitu kan. Sementara kan ada 36 JP kan. Karena kalau dia pakai matematika, apakah dalam 36 JP itu boleh satu tema ya? Atau harus 2 tema? Oke, sip. Ya. Masa 36 JP cuma harus 2 tema? Kenapa? JP Bapak 36, tambah JP Pika 36, tambah JP Bu Ani 36, tambah JP Pak Rusdi 36, tambah JP Bu Noni 36, tambah JP Bu Rana 36, tambah JP Bu Mar 36. Maka Bapak Ibu dalam 1 tahun 4 proyek. Jamnya 486 JP. 4 proyek. 1 semester ada 2 proyek. Jadi proyek bukan berdasarkan mapel, tidak ada hubungan dengan mapel. Kita sudah bilang dari awal, tema proyek dan CP mereka bukan bersaudara. Tidak seayah tapi seibu karena dalam satu regulasi. Ya. Beda pelajaran, beda tema, beda proyek boleh? Beda pelajaran, beda proyek. Atau sama-sama saja? Jadi kalau ada pelajaran, mungkin ada proyek yang bisa disesuaikan dengan pelajaran itu dengan dekat yang begitu. Dan ada pelajaran lain, kalau itu proyek yang diberikan dia. Bapak dan Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak ada hubungan dengan pembelajaran. Artinya tidak ada hubungan dengan mapel apapun. Dia berdiri sendiri dengan kegiatan sendiri dan rapornya sendiri. Untuk pembelajaran Bapak Ibu, silahkan ikuti CP, capaian pembelajaran yang di dalamnya sudah dijabarkan kompetensi dan konten materi yang harus diajarkan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu terserah mau pakai model pembelajaran inquiry, discovery, problem based, contextual learning, CL, apalagi SAU, apalagi dan project based learning. Project based learning untuk pembelajaran. Project P5 adalah hal yang berbeda, tidak ada kaitan dengan mapel. Jadi proyek P5 guru dari semua mapel berkolaborasi memfasilitasi siswa dalam mengerjakan proyek P5. Untuk mapel masing-masing kerjakan sendiri kecuali menggunakan problem project based learning untuk mapel Bapak dan Ibu, yang Bapak Ibu harus berkolaborasi dengan mapel-mapel yang lain, dan ketika modul ajarnya pun menjadi modul ajar project based learning dengan mapel-mapel yang lain. Itu hal yang berbeda. Jadi di sini P5, di sini pembelajaran. Jadi P5 itu harus berkolaborasi. Iya. Kalau itu Bapak mau sama siapa? kalau itu saya.
lagi di bahasa Arab. Jadi di awal-awal cerita tadi bahwa kurikulum merdeka itu ya anak-anak boleh pilih. Ada pelajaran yang harus dia pilih, ada pelajaran yang sebagiannya merdeka, boleh pilih boleh tidak. Jadi saya pikir nggak konek-konek dari tadi. Wajar karena di dalam kelas itu juga ada satu dua orang siswa nggak ngerti-ngerti, ya itulah saya. Ternyata bahasa Arab itu anak-anak nggak mau pilih ya. Kok bisa cepet yang ya begitu, itu logika sederhana. Karena mereka itu kan anak-anak boleh beli mereka. Nanti ada pelajaran boleh beli mereka. Siapa tahu bahasa Arab ada yang pilih satu guru. Bagaimana cara mencukupi jamnya? Nah itu yang nggak boleh konek. Waalaikumsalam. Kita lihat ya Pak ya. Kita lihat kurikulumnya. Bapak Ibu. Ya, saya dengan Ibu Umar tidak masalah. Kita dari sisi kurikulum ya, berarti itu kan kita kurikuler. Tiba-tiba lompat ke P5. Dari P5 lompat lagi balik ke sisi kurikulum ya. Ya, dari Bapak. Yang penting Bapak Ibu bahagia dan puas. Kita loncat belajarnya. Ya, Bapak. Baik Bapak dan Ibu, ini ada untuk kelas 10 ya, Pak, untuk kelas 10.
Bu. Nah, Kan lampu. kita sudah bilang ya. Kalau yang itu Lampu. memang sesuatu sambil. Tapi itu akan menentukan ketika dia masuk perguruan tinggi. Gak apa-apa kita foto-foto belajarnya nggak masalah itu apa itu. Rasa ingin tahunya itu terjawabkan, masalahnya terjawabkan. Yang keluar-keluar nggak apa-apa lah, karena mama pernah nggak boleh lah. Paling kan anak tante adalah. Bu, boleh mau Ya. lagi. Ada lagi bukan? Ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Ketua panitia ada lagi. Ya, boleh. Bahasa Indonesia kayak mana? Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia kayak mana? Bahasa Indonesia wajib, Pak. Saya ingin bertanya, apakah penting proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan apakah proyek itu termasuk bagian dari pembentukan karakter dan kemampuan siswa? Proyek ini penting sehingga harus ada alokasi waktu khusus, harus ada modul
Demikian teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.